Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Arifin dari lembaga SMKS Al-Ibrahimi, Yayasan Pendidikan Islam Al-Ibrahimi, Semeringin, Bandung, Konang, Bangkalan. Saya di sini akan mempresentasikan materi ajar tentang larangan bergaul bebas dan perbuatan zina. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika ma nawwar ardah binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum proses pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Oke, saya akan bacakan tujuan pembelajaran di sini. Peserta didik diharapkan mampu membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Poin ketiga, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan juga peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan Al-Quran, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan juga peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Itu adalah tujuan pembelajaran. Dan di sini ada juga larangan pergaulan bebas. Dalil tentang larangan pergaulan bebas yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. QS Al-Isra. Dan juga dari Abu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seseorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Ini dalil dan dari hadis riwayat Bukhari. Itu adalah
larangan pergaulan bebas. Dan lanjut, isi kandungan ayat dan hadis. Quran Surat Al-Isra, poin 1, Allah melarang kita mendekati zina. Poin kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Poin ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Poin keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Dan hadis riwayat Bukhari, poin pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Poin kedua, perbuatan zina dan meminum khamr termasuk dalam pergaulan bebas. Poin ketiga, cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di sini juga dijelaskan larangan pergaulan bebas. Pengertian larangan pergaulan bebas secara bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan sendiri di sini proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Dan bebas terlepas dari kewajiban aturan dan norma. Secara istilah, pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Dan di sini juga disebutkan ciri-ciri pergaulan bebas. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu perbuatan menghambur-hamburkan uang. Poin kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. Poin keempat, perbuatan hura-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Poin keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Dan di sini dijelaskan dan disebutkan beberapa contoh pergaulan bebas. Contoh pertama yaitu seks bebas. Kedua, mengonsumsi narkoba. Dan ketiga, bergaulan atau aktivitas di dunia malam. Dan di sini juga dijelaskan dan diterangkan sebab-sebab pergaulan bebas. Ada 5 poin. Pertama, sebab-sebab pergaulan bebas yaitu dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan atau memilih pertemanan. Poin ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Dan juga termasuk kurangnya kasih sayang. Poin keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Dan poin kelima, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan.
Dan di sini juga disinggung dan dijelaskan akibat pergaulan bebas. Ada 3 fase, yaitu fase pertama bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri bisa mengakibatkan malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambah dosa. Itu adalah akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri. Dan bagi keluarga, pergaulan bebas mengecewakan, pasti itu mengecewakan orang tua pasti. Muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Itu bagi keluarga. Dan fase ketiga bagi masyarakat, merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat. Munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Jadi sudah jelas di sini akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan keluarga, itu sudah jelas. Dan di sini juga masih dalam lingkup larangan pergaulan bebas, ada beberapa cara di sini. Cara mengatasi pergaulan bebas, yaitu pertama, meningkatkan iman. 2. Memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. 3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak atau pergaulan bebas. 4. Mengikuti pengajian. 5. Berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. 6. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. 7. Memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Jadi di sini juga disinggung dan dijelaskan cara mengatasi pergaulan bebas. Hikmah menghindari pergaulan bebas. Di sini juga disebutkan hikmahnya, yaitu dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat, dan dapat menggapai cita-cita di masa depan. Itu adalah hikmah menghindari pergaulan bebas. Kita melanjutkan materi tentang larangan perbuatan zina. Di sini diterangkan dalil tentang larangan perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad
azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki direlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Itu adalah dalil tentang larangan perbuatan zina bagi perempuan dan bagi laki. Dan juga diterangkan tentang dalil tentang larangan perbuatan zina. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang laki-laki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan. Jika telah selesai, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu adalah dalil hadis riwayat Abu Dawud. Dan di sini isi kandungan ayat dan hadis tentang larangan perbuatan zina. Poin pertama, kandungan ayatnya, Allah SWT sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Poin kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsin 100 cambukan dan diasingkan. Pelaku zina muhson dirajam. Itu sudah jelas. Dan poin ketiga, menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Poin keempat, dalam pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Dan hadis riwayat Abu Daud menegaskan perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Itu sudah jelas ya, bahwa perbuatan zina itu termasuk dosa besar dan dilarang oleh agama. Larangan perbuatan zina, pengertiannya hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Itu pengertian perbuatan zina. Ciri-ciri perbuatan zina, di sini diterangkan ciri-ciri perbuatan zina. Zina muhson, zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Dan hukumannya, ini untuk zina muhson, dirajam dengan mengubur orang tersebut atau pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Itu untuk zina muhson bagi seseorang yang sudah berkeluarga. Dan zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, dalam kurung masih pejaka atau gadis. Dan hukumannya harus dicambuk 100 kali.
kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu adalah ciri-ciri orang yang ciri-ciri perbuatan zina. Jadi ada 2, zina muhson dan zina ghairu muhson. Kalau zina muhson dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Kalau zina ghairu muhson dilakukan oleh orang laki-laki, seseorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Itu sudah jelas. Di sini juga disinggung dan dijelaskan akibat perbuatan zina. Poin pertama, akibat perbuatan zina itu akan dilaknat Allah dan Rasul-Nya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Poin kedua, menghancurkan masa depan anak. Itu sudah jelas ya. Nomor 3, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak bila dilakukan lebih dari 1 kali. 1 laki-laki akan mengaburkan nasab. Jadi anak yang hasil dari perbuatan zina itu putus nasabnya. Poin keempat, mendorong perbuatan dosa lainnya. Kelima, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Jadi nanti biasanya itu timbul penyakit-penyakit seperti halnya HIV, itu kan penyakit kelamin. Poin ke-6, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dengan diasingkan dan menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Dan nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas hingga anak tidak mendapatkan warisan. Itu adalah akibat perbuatan zina. Dan di sini juga diterangkan cara menjauhi perbuatan zina. Pertama, seseorang segera menikah jika telah mampu. Itu cara menjauhi perbuatan zina. Dan menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Dan memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Tuh, harus memilih teman yang baik. Dan membaca buku-buku keislaman, khususnya tentang bahaya zina, dan membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina, dan mendengarkan nasihat ulama, dan biasakan puasa sunnah. Itu adalah cara-cara menjauhi perbuatan zina. Kalau sekiranya mampu untuk menikah, segeralah menikah. Larangan perbuatan zina, hikmah menjauhi perbuatan zina. Dan di sini hikmahnya bagi seseorang menjauhi perbuatan zina, 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. 2, kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menaatinya. 3, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Itu sudah jelas ya. 4, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. 5, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh pezina dan terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Itu adalah hikmah menjauhi perbuatan zina.
Dan kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena apa? Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan yang lingkungan yang baik dan bermanfaat. Itu adalah sekilas materi tentang pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Jadi bagi anak-anakku, marilah kita jaga perilaku kita agar tidak terjerumus dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya pergaulan bebas. Itu harus mencari teman yang baik, harus banyak-banyak mendekati diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan sering dan banyak-banyak mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Baik, terima kasih dari saya tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.